kita buat dia lebih dalam. Kita buat dia masuk ke alam dalam lagi, jauh lebih lelap lagi dari sebelumnya. Oke, dan banyak sudah temenin sama Ngocal Tip ya. Ada Seni dan juga ada Yuyun. Nah, hari ini mereka berdua akan sedikit mengulas dengan apa yang kamu yang bagus kali ini. Kamu gak akan bisa nahan lagi berat badan kamu. Dan entah kenapa sekarang lidi ini akan bengkok dan membuat kamu terjatuh. Oke, tahan, bagus, tahan dulu. Oke, sekarang normal. Kita akan masuk ke teknik yang namanya induksi. Ya, apa itu induksi? Jadi kalau hipnotis itu dimulai dengan relaksasi, kemudian kita cek juga dia imajinatif atau enggak. Setelah itu kita akan lakukan induksi. Nah, induksi ini adalah sobat manipulatif, bagaimana caranya kita membuat orang dalam posisi bangun masuk ke alam tidur. Itu yang disebut dengan induksi, kayak gitu ya. Jadi kalau kita tidur seperti biasa, prosesnya kan adalah kita berbaring sambil main handphone, sambil baca buku, kemudian kita tertidur. Kalau di hipnotis tidak seperti itu. Hipnotis itu prosesnya dari orang bangun ke tidur itu prosesnya sangat cepat, ya. Jadi ada beberapa teknik sobat manipulatif, saya akan ajarkan ke sobat manipulatif semua bagaimana teknik membuat orang masuk ke alam tidur dia dari posisi dia bangun. Nah, cara yang paling simpel adalah teknik shocking. Disebutnya shocking induction. Kenapa disebut shocking induction? Artinya orang itu kita buat kaget. Orang itu kita buat dia terkejut. Sehingga nanti akan dengan gampang kita memberikan perintah tidur dan dia akan masuk ke alam tidur dia, akan masuk ke dalam posisi tidur dia tanpa dia sadari kapan itu terjadi. Oke, sebelum saya ajarkan teknik-teknik yang lain atau teknik-teknik yang biasa dilakukan secara umum, saya akan lakukan dulu teknik shocking induction, ya. Jadi nanti ada Seni sama Yuyun yang akan bantu saya. Berhubung dari awal kita lihat yang paling imajinatif adalah Seni, maka kita akan lakukan percobaan itu ke Seni. Ya, kita akan lakukan ke Seni. Nanti Yuyun akan bantu kalau misalnya posisi tidurnya kurang enak, ya, atau nanti misalnya terjatuh segala macam, Yuyun bantu untuk pegangin, gitu ya. Oke, sobat manipulatif, saya akan ajarkan bagaimana melakukan shocking induction atau bagaimana membuat seseorang masuk ke alam tidurnya dalam posisi yang sangat cepat sekali. Contoh paling simpel begini, pegang tangan saya, tarik napas dalam dari hidung, buang lewat mulut, tarik napas dalam dari hidung, buang lewat mulut, tarik napas dalam dari hidung, buang lewat mulut dan tidur. Oke, masukin alam tidur kamu jauh lebih dalam dari sebelumnya. Oke, sobat manipulatif, ini adalah teknik shocking induction. Jadi kita hanya butuh waktu beberapa saat saja. Ya, untuk kamu hitung dalam hati kamu 1-5, tapi hitungan masih alam tidur kamu jauh lebih dalam dari sebelumnya. Posisikan tubuh kamu senyaman mungkin, nikmati tidur kamu, masih alam tidur kamu jauh lebih dalam dari sebelumnya. Oke, bagus sekali, nikmati alam tidur kamu, masuk ke dalam relaksasi kamu yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Hitung 1-5 dalam hati kamu, kayak hitungan masuk ke alam tidur kamu jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ya, sobat manipulatif, sesimpel itu. Pada saat kita melakukan shocking induction, kita hanya butuh waktu beberapa detik saja. Pada saat orangnya sudah relax, orangnya sudah santai, tinggal kita berikan shocking atau kita berikan kejutan. Jadi kalau sobat manipulatif bisa lihat ya, atau bisa dimundurin videonya, nanti silakan di pause, silakan di play kembali. Lihat pada saat saya melakukan seperti ini, pada saat saya goyang tangan seperti ini, kemudian saya tarik, ini adalah bentuk shocking, ya, adalah bentuk kita buat dia kaget, kemudian saya berikan perintah tidur. Nah, jadi sesimpel itu. Bagaimana membuat orang masuk ke alam tidurnya? Sangat simpel. Kita berikan kejutan, kita lakukan shocking, kemudian kita kasih perintah. Pada saat orang itu terkejut, pada saat orang itu shocking, ada posisi sekitar 2-3 detik, otak dia terbuka untuk menerima sugesti apapun yang kita berikan. Ya, kalau kita perintahkan dia tidur, maka dia akan tertidur. Kalau kita perintahkan yang lain, maka dia akan melakukan hal yang lain. Kayak gitu ya. Jadi, itu teknik yang paling simpel bagaimana kita bisa membuat orang masuk ke alam tidurnya, ke alam relaksasinya, alam hipnonya hanya dengan melakukan shocking atau posisi beberapa detik saja. Oke, kita akan masuk ke teknik lainnya, teknik yang mungkin lebih umum atau lebih sering dilakukan oleh orang-orang, karena kalau teknik induction shocking itu butuh timing yang pas. Kita butuh waktu latihan berbulan-bulan mungkin. Kalau kita belum dapat timing yang pas, mungkin pada saat kita lakukan shocking yang ada ditampar sama orang karena tidak langsung posisi tidur, gitu ya. Tapi saya akan ajarkan bagaimana cara lainnya melakukan teknik hipno membuat orang tertidur dengan posisi yang lebih umum, kayak gitu ya. Saya akan bangunkan dulu. Oke, untuk Anda saya sentuh. Sesaat lagi saya akan bangunkan Anda. Hitungan 3 saya akan bangunkan Anda. Pada saat Anda bangun nanti, Anda akan merasakan jauh lebih segar, ya, jauh lebih santai, jauh lebih rileks dari sebelumnya. Oke, 1, persiapkan kaki-kaki Anda, tangan Anda, badan Anda untuk bangun. Oke, bagus sekali. 2, persiapkan kepala untuk Anda untuk bangun. Dan 3, tarik nafas yang dari hidung. Mulai dulu.
Oke, apa yang dirasakan? Segar? Enak? Santai? Bangun tidur. Kayak bangun tidur. Tidurnya sebentar tapi kerasa lelap, benar? Iya. Lelap sekali ya. Oke. Lilian boleh tahu berapa lama kira-kira tidurnya tadi? Ya, Seni? 5 menit aja. 5 menit mungkin ya. Nah, sobat manipulatif, bedanya orang yang tertidur dalam posisi normal dengan tertidur dalam posisi hipnotis. Kalau dia tidur sebentar, tapi dia akan merasakan tertidur sangat lama sekali. Ya kalau kita butuh istirahat yang total, butuh relaksasi total, that's simple. Silakan hipno diri sendiri buat kita memanfaatkan waktu sebentar dengan posisi serasa tidur yang sudah sangat lama sekali. Oke, saya akan contohkan bagaimana cara memasuki alam hipno atau memasuki alam tidur tanpa shocking. Kalau tadi shocking sudah jelas dengan kejutan, kayak tadi ya, seperti tadi. Sorry, saya pegang tangan seperti ini, saya tarik, kemudian saya tarik, terus kemudian kita kasih perintah tidur, dia akan tidur. Kita akan sekarang masuk posisi bagaimana tanpa melakukan shocking. Oke, kalau sobat manipulatif tadi lihat di menit-menit belakang, kita ada melakukan relaksasi dengan mata tertutup, kemudian kita pegang ubun-ubun, kemudian ada juga yang tangannya katalis, itu bisa langsung kita lanjutkan ke posisi hipno, masuk ke dalam posisi hipno. Induction atau induksi masuk ke alam tidur dari posisi sadar. Ya, kita akan coba contohkan. Mau yang tangan seperti ini dulu atau mau yang ubun-ubun dulu? Ubun-ubun dulu, oke. Oke, posisinya santai, relax. Relax ya. Oke, sekarang fokus ke sini. Tarik napas yang dari hidung. Lewat mulut. Oke, bagus sekali. Tarik napas dari hidung. Lalu fokus ke sini ya, ke titik yang saya tunjuk. Oke, bagus sekali. Nah, entah kenapa seperti tadi, pada saat kamu fokus ke sini, fokus ke titik ini, mata kamu akan semakin berat. Semakin berat, dan semakin berat. Tapi tubuh kamu semakin rileks, tubuh kamu semakin santai. Entah kenapa, sekarang semakin kamu paksa untuk membuka mata kamu, maka kamu akan masuk ke alam relaksasi kamu jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Paksa untuk buka, oke, masuk ke alam tidur kamu jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Masuk ke alam tidur kamu jauh lebih dalam lagi, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Masuk ke alam tidur kamu yang paling dalam. Oke, dalam hitung ketiga, hitungin dalam hati, masuk ke alam relaksasi kamu, masuk ke alam tidur kamu jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Itu dalam hati kamu 1 sampai 3, masuk ke alam tidur kamu jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Oke, sobat manipulatif, dengan cara seperti itu, tanpa shocking pun kita bisa. Artinya, orangnya dengan sukarela, orangnya dengan sugesti yang dia punya, dengan imajinatif yang dia punya, dia akan otomatis masuk ke alam tidurnya secara otomatis. Nah, teknik seperti ini akan gampang dilakukan hanya untuk orang-orang yang imajinatif. Ya, kalau untuk orang-orang seperti Yuyun tadi yang masih menggunakan logika, teknik seperti ini agak sulit untuk kita lakukan, sobat manipulatif. Cocoknya untuk Yuyun adalah dengan teknik shocking. Kenapa? Dia belum sempat berpikir, logika dia belum sempat mencerna, tapi dia sudah bisa masuk ke alam relaksasi atau ke alam tidurnya, kayak gitu ya. Ya, teknik seperti ini bisa digunakan hanya untuk orang-orang yang pada saat kita tes sugestif atau tes sugestibilitas, dia akan sangat gampang, kayak gitu ya. Kalau orang-orang dengan tes sugestinya ternyata dia gagal, atau dia cukup sulit menerima sugesti, atau dia tidak imajinatif, jangan lakukan teknik ini. Oke? Clear ya, ini teknik kedua. Kita akan lakukan teknik ketiga, tapi saya akan bangunkan dulu Ojang Bandung ini sendiri ya. Oke? Buka mata Anda, tarik napas yang dari hidung, buang mulut. Oke, benar, relax dulu, tarik napas yang dalam, buang. Oke, tarik napas lagi, buang. Santai, relax. Ingat apa yang terjadi? Ini nggak tahu, yang penting saya tahunya tidur ya. Oke, sahabat manipulatif, saya akan coba lagi teknik yang ketiga. Teknik ketiga adalah teknik dengan yang namanya katalis ya, atau teknik posisi tangan atau kaki itu kaku. Oke, kita coba lagi. Sini, silakan tangannya seperti ini. Fokus ke sini, lihat tangannya, fokus aja ke sini. Fokus terus ke sini dan fokus ke suara saya. Rasakan sama seperti tadi. Ini adalah besi. Ini udah bukan tangan kamu lagi, ini adalah besi. Oke, rasakan ini semakin keras, semakin keras. Oke, sobat manipulatif, kenapa kita harus lakukan pemukulan? Kita buat seolah-olah itu adalah besi, benar-benar besi, sehingga dia akan meyakinkan diri dia sendiri bahwa itu adalah besi dan bukan lagi tangan dia, gitu ya. Oke, silakan rasakan ini besi, bagus sekali. Ini besi, makin keras, makin paksa kamu buka, makin paksa kamu untuk bengkokin, makin susah. Paksa untuk bengkokin, boleh ditekan, paksa terus, paksa, sulit sekali, betul, paksa, nggak bisa. Nah, cara ngebengkokinnya gampang, Sen. Lihat ke sini, tapi makin kamu lihat, entah kenapa, kamu makin ngantuk, makin kamu lihat, kamu makin ngantuk, masuk ke alam tidur kamu jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Oke, posisikan tubuh kamu senyaman mungkin, masuk yang relaksasi kamu jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Hitung 1 sampai 5 dalam hitungan dalam hati kamu, tiap hitungan masuk dalam relaksasi kamu, masuk dalam tidur kamu jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Oke, sobat manipulatif, dengan posisi katalis pun, kemudian kita kembalikan dia untuk posisi normal, dan dia akan bisa masuk ke alam tidurnya. Itu teknik-teknik simpel bagaimana kita melakukan induksi atau bagaimana membuat orang dari posisi tersadar masuk ke alam hipnonya, masuk ke alam tidurnya dengan posisi yang dia inginkan. Gitu ya. Jadi ada 3 teknik yang bisa saya ajarkan.
Yang pertama teknik shocking, itu yang paling gampang menurut saya, tapi butuh pengalaman untuk mendapatkan timingnya. Teknik yang kedua adalah tadi dengan menekan di ubun-ubun, kemudian melihat matanya ke atas. Teknik yang ketiga adalah posisi katalis atau membuat anggota tubuhnya menjadi kaku. Kemudian pada saat mau mengembalikan itu seperti semula, buat dia masuk ke alam tidur dia atau masuk ke alam hipno dia. Oke, setelah seseorang masuk ke alam tidur atau masuk ke alam hipno, teknik berikutnya adalah bagaimana kita membuat orang ini lebih dalam atau disebut dengan deepening. Dia masuk ke alam tidurnya jauh lebih dalam. Kalau teman-teman sobat manipulatif lihat, seringkali di televisi pada saat melakukan hipnotis, dia akan membuat orang itu silakan hitung dalam hati Anda, gitu ya. Silakan berhitung. Saya akan menghitung 1 sampai 5 misalnya, dan hal-hal lainnya. Itu adalah fungsinya deepening atau membuat orang itu masuk ke alam relaksasi dia, masuk ke alam tidur dia jauh lebih dalam. Oke, untuk Anda yang saya sentuh, masuk ke alam tidur jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Ya, saya akan ajarkan ke sobat manipulatif beberapa teknik deepening. Ya, teknik yang pertama adalah kita minta orang berhitung dalam hati dia, kemudian berikan sugesti untuk dia masuk ke alam relaksasi dia, alam tidur dia jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Oke, untuk Anda yang saya sentuh, hitung 1 sampai 5. Tiap hitungan masuk ke alam tidur Anda, masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Oke, 1, masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. 2, masuki alam relaksasi Anda, alam tidur Anda jauh lebih dalam lagi, jauh lebih lelap dari sebelumnya. 3, masuki 5 kali lipat alam relaksasi Anda, alam tidur Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. 4 dan 5, masuki alam relaksasi Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Oke, itu teknik pertama untuk bagaimana melakukan deepening. Kita akan minta orang menghitung dalam hati, kemudian kita akan bantu untuk berhitung. Teknik yang kedua adalah kita minta dia untuk melakukan sesuatu yang membuat dia jauh lebih nyaman. Contoh paling simpel adalah kita minta dia membayangkan kalau dia ada di sebuah kasur yang sangat empuk. Oke, kita akan lakukan. Let's see. Oke, untuk Anda yang saya sentuh, bayangkan sekarang Anda tertidur di sebuah kasur yang sangat empuk sekali, yang sangat nyaman sekali. Posisikan tubuh Anda, oke. Posisikan badan Anda ke tempat yang paling nyaman. Rasakan kasur itu begitu nyaman buat Anda, begitu nyenyak buat Anda, dan Anda akan benar-benar menikmati tidur Anda dalam posisi nyaman-nyaman mungkin. Oke, sobat manipulatif, itu teknik yang kedua bagaimana kita melakukan deepening. Orang sudah masuk ke alam tidur, kita buat dia lebih dalam. Kita buat dia masuk ke alam relaksasi yang jauh lebih dalam lagi, jauh lebih lelap lagi dari sebelumnya. Oke, dan banyak teknik-teknik lainnya. Nanti kita akan coba diskusikan di komen, boleh. Kalau teman-teman juga, sobat manipulatif juga punya teknik-teknik andalan atau teknik-teknik simpel, silahkan tuliskan di bawah nanti ya. Kita akan coba diskusi atau kita akan coba lakukan. Tapi teknik ini yang paling sering dilakukan oleh orang umum pada saat melakukan hipnotis. Ada lagi teknik yang dia akan meminta orang itu berhitung mundur. Ya, setiap hitungan mundurnya akan membuat dia akan masuk ke alam relaksasi jauh lebih dalam, alam tidur jauh lebih dalam lagi. Ada juga orang yang akan meminta menuruni anak tangga. Setiap tangga yang diturunin akan membuat dia masuk alam tidurnya lebih dalam, jauh lebih dalam sumber. Itu semuanya sah-sah saja pada saat kita melakukan deepening. Oke, setelah proses deepening, saya ulangi dari awal ya. Pertama adalah relaksasi. Ya, setelah orang relaksasi kemudian kita tes imajinatif. Setelah orang yang dapat imajinatifnya, kemudian kita lakukan induksi. Ya, kita lakukan masukin dia ke alam tidurnya. Setelah itu kita lakukan deepening atau kita buat orang yang masuk ke area tidurnya jauh lebih dalam lagi. Proses yang keempat adalah proses sugesti. Nah, ini yang kadang sering diperlihatkan atau dipertontonkan di televisi ya. Kalau di dunia entertain itu biasanya hanya sugestinya saja dan hanya pada saat orangnya bangun saja yang diperlihatkan. Posisi relaksasi, posisi tes imajinatif itu biasanya tidak dilakukan karena untuk kepentingan entertain. Kalau kita lakukan dari awal itu prosesnya sangat panjang sekali. Biasanya di entertain, di dunia entertain atau di dunia televisi atau di dunia video itu hanya dilakukan pada saat sugesti saja. Artinya orang ini sudah dites sugestinya, dia sudah sangat gampang untuk dilakukan hipnotis, barulah diajak untuk masuk ke siaran live atau posisi recording di entertain gitu ya. Oke, kita akan masuk ke posisi memberikan sugesti. Saya hanya akan memberikan sugesti yang ringan-ringan saja ya, karena ini hanya untuk contoh. Nanti kalau teman-teman sobat manipulatif pengen lihat sugesti yang besar atau sugesti yang aneh-aneh, kita akan lakukan pada saat kita nanti ada sesi di street hypno ya. Kita ada sesi di jalanan, kita ada sesi di mall nanti atau sesi dimanapun, entah itu di sekolah entah di mana, kita akan lakukan sugesti-sugesti yang cukup besar. Untuk sekarang, karena saya hanya mengajarkan kepada sobat manipulatif, saya akan melakukan teknik-teknik yang sederhana sekali atau sugesti-sugesti yang sangat simpel sekali. Oke, let's see. Kita akan mulai bagaimana memberikan sugesti. Oke, untuk Anda saya sentuh, sesaat lagi saya akan bangunkan Anda. Pada saat hitungan kelima saya akan bangunkan Anda. Tapi entah kenapa, pada saat Anda bangun nanti,
Entah kenapa angka 5 hilang dari pikiran Anda. Oke. Untuk Anda yang saya sentuh, entah kenapa pada saat Anda bangun nanti, angka 5 akan hilang dari pikiran Anda. Semakin keras Anda berusaha mengingat angka 5 itu, semakin keras Anda berusaha untuk menyebutkannya, semakin hilang angka itu dari pikiran Anda. Entah kenapa, saat Anda bangun nanti, angka 5 akan hilang dari pikiran Anda. Semakin keras Anda berusaha untuk mengingatnya, semakin keras Anda berusaha untuk menyebutkannya, akan semakin hilang angka itu dari pikiran Anda. Dan hal itu berlaku wajar bagi Anda, berlaku normal bagi Anda, sampai nanti saya kembalikan Anda ke keadaan semula. Oke? Sesaat lagi saya akan bangunkan Anda, entah kenapa pada saat bangun nanti, Anda akan melupakan angka 5. Semakin keras Anda berusaha menyebutkannya, semakin keras berusaha Anda untuk mengingatnya, akan semakin sulit bagi Anda untuk menyebutkan angka tersebut. Dan hal itu berlaku wajar bagi Anda, berlaku normal bagi Anda, sampai nanti saya kembalikan Anda ke keadaan semula. Oke, 1. Persiapkan badan untuk bangun. 2. Persiapkan kaki dan tangannya untuk bangun. 3. Persiapkan kepalanya untuk bangun. 4. Persiapkan badannya, jiwanya, raganya untuk bangun. 6. Buka mata Anda dan bangun. Oke. Sen, nyantai sekarang? Belum bang. Oh, buka dulu matanya. Buka dulu matanya. Oh, belum ya. Nah, sok enak, masih enak tidur tampaknya sama yang manipulatif ya. Tadi kita lakukan deepening sampai 3 kali sehingga dia benar-benar masuk ke alam relaksasi dia, ke alam tidur dia yang sangat nyaman. Ya, persiapkan badan untuk bangun. 1. 2. Persiapkan punggungnya, pundaknya untuk bangun. 3. Buka matanya. Oke, persiapkan dulu, lihat ke sana. Oke, saya akan hitung. Bisa berhitung ya? Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jari saya ada 11 ya sobat manipulatif ya. Dan hal itu berlaku wajar kok bagi dia karena hal itu menjadi realita bagi dia, menjadi nyata bagi dia. Contoh, saya akan coba tes lagi, kita akan coba tes lagi seberapa sugestif dia. Karena kita tanamkan satu sugestif sampai nanti saya kembalikan dia ke keadaan semula. Saat ini dia dalam posisi terhipno, dalam posisi masih terkena sugesti dan kita belum kembalikan dia ke keadaan normal ya. Beliau saat ini masih dalam posisi terhipno walaupun posisi sudah bangun, tapi dia otaknya masih kita kendalikan dengan posisi hipno. Contoh paling simpel, saya akan coba berhitung lagi. Sen, 1 tambah 1 berapa? 2, 2, oke. Kalau 2 tambah 2 berapa? 4, 4. Kalau 2 tambah 3? Oke. Kalau 6 dikurang 1? Kalau 4 ditambah 2? 6, 6, oke. Kalau 6 dikurang 2? 4, 4, oke. Kalau 4 ditambah 1? Oke, sobat manipulatif bisa lihat ya, padahal sugesti itu masih berlaku di pikiran dia, hal ini akan berlaku wajar. Ya, hal ini akan berlaku normal. Semakin keras dia berusaha untuk mengingatnya akan semakin sulit, karena itulah sugesti yang kita berikan ke dia. Tapi beda halnya pada saat kita lakukan termination, ya ini sesi terakhir dari sugesti, kemudian ada termination. Termination adalah mengakhiri sugesti atau mengembalikan seseorang itu ke posisi normal. Ya, kita akan lakukan termination sampai nanti kita masukin lagi ke sugesti yang lain ya. Oke. Lihat ini. Ini adalah jari ya. Anggap ini adalah kamu. Ya, kalau ini kamu posisinya berdiri. Ya, kalau seperti ini nanti kamu artinya tidur. Ya, kalau begini kamu berdiri, kalau begini kamu tidur. Oke, lihat ini kamu. Jadi kamu berdiri dan sekarang. Oke, masukin alam tidur kamu jauh di dalam, jauh di luar dari sebelum hitung dalam hati kamu 1 sampai 3. Tiap hitungan masukin alam tidur kamu jauh di dalam, jauh di luar dari sebelumnya. Oke, untuk kamu yang saya sentuh, sesaat lagi saya akan bangunkan kamu. Pada saat kamu bangun nanti, semua sugesti yang saya berikan ke pikiran kamu akan hilang begitu saja. Semua sugesti negatif yang saya berikan ke pikiran kamu akan hilang begitu saja. Dan pada saat kamu bangun nanti, kamu akan kembali mengingat angka 5. Kamu akan normal kembali, kamu akan menjadi kamu yang sebelumnya, dan kamu akan menjadi seorang yang jauh lebih berenergi, jauh lebih positif, dan kamu melupakan semua sugesti negatif yang saya berikan ke pikiran kamu. Semua sugesti positif yang saya berikan ke pikiran kamu akan menjadi nyata di kehidupan kamu, akan menjadi realita di kehidupan kamu, dan itu akan menjadi hal yang umum dan menjadi hal yang lumrah bagi kamu dan akan membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari. Kita persiapkan tubuh kamu untuk bangun. 1, 2, 3. Buka matanya. Oke, kita coba berhitung. 2 tambah 3 berapa? 5, 5, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, sudah normal kembali. Sudah kita termination, dia sudah kembali ke posisi yang normal. Nah, ada yang namanya post hipno atau setelah termination itu tadi seperti yang saya sampaikan, kita memberikan dia energi positif ya. Pada saat orangnya bangun, dia harus lebih segar, dia menjadi lebih positif. Nah, itu adalah bentuk termination. Nah, jadi itu beberapa tahap dari awal sampai akhir bagaimana melakukan hipnotis ya. Yang pertama adalah pastikan orangnya relaksasi.
Yang kedua, kita pastikan juga dia sudah imajinatif. Tes imajinatifnya harus kita lakukan. Yang ketiga, kita berikan di induksi, baik shocking induction maupun dengan cara-cara yang lain. Yang keempat, kita berikan sugesti. Yang kelima, kita termination atau kita akhiri. Yang keenam, kita berikan dia sugesti positif. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana melakukan hipnotis. Oke, kita akan jumpa lagi di sesi yang lain nanti, di part-part yang lain kayak gitu ya. Saya akan coba melakukan sedikit uji coba. Kita akan melakukan bagaimana memberikan sugesti-sugesti kecil kepada korban kita kayak gitu ya. Sesi belajarnya kita akhiri sampai di sini. Tunggu nanti episode-episode lainnya, kita akan ungkap lagi teknik lebih detail satu persatu. Kalau tadi ada teknik global dari A sampai Z ya, dari awal sampai akhir, dari proses pre-hipno sampai ke post-hipno. Nanti saya akan ajarkan detail satu persatu dari itu, apa itu induksi, kemudian apa itu relaksasi, apa itu tes dan lain-lain kayak gitu ya. Oke, sesi ini kita akhiri sampai di sini. Kalau ada komen atau mau kenalan sama dua mojang cantik ini ya, boleh. Nanti silahkan di komen aja di bawah, nanti saya akan kasih nomornya ya, saya akan DM ke nomornya atau boleh email kita nanti. Atau mau promo ada Instagramnya atau medsosnya apa? Boleh sebutin aja di sini. Follow Instagram aku ya, guys. Nah, apa? Instagramnya apa? Mau di follow katanya? Ditulis aja misalkan. Oke, nanti ditulis di bawah ya, boleh dilihat tadi di deskripsi akan kita tulis, katanya ditulis aja di bawah biar nggak salah nyebutin ya gitu ya. Ya, Yuyun mau promo apa? Enggak Sosmednya nggak ada di promo ya. Nah, yang mau kenalan boleh nanti silakan komen aja di bawah. Saya akan kasih kontaknya nanti, bisa kenalan langsung gitu ya. Oke guys, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di episode-episode lainnya. Kita akan kupas tuntas mengenai hipnotis, mengenai tarot dan juga mengenai sulap gitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada komen atau mau berbagi, ada kritik, ada saran, boleh silakan juga komen di bawah. Kita akan coba balas secepat mungkin. Kita akan coba jawab itu dengan video maupun dengan tulisan-tulisan. Oke, saya Army Tarbal. Bye bye.